Posisi Menpora di Kabinet Merah Putih kembali diisi oleh nama Dito Aryo Tejo. Namun bedanya kali ini Mas Menteri akan dibantu atau ditemani oleh seorang legenda bulu tangkis yang juga peraih medali emas di Olimpiade Athena tahun 2004, Taufik Hidayat, yang juga ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan saat ini saya sudah bersama keduanya. Halo Mas Menteri, Halo, Taufik, Mas. saya panggil Taufik ya. Apa kabar? Sehat dong? Baik dong, baik. Sehat ya? Sehat. Oke, sip. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol soal Mas Menteri dan Taufik dengan posisi barunya sebagai Wamen. Kalau kita ngomong di Kemenpora nih Mas Menteri, posisi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ini kan posisi yang baru ya, yang belum ada sebelumnya. Pertanyaannya, gimana nih Mas Menteri bagi-bagi tugasnya dengan Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri? Ya, pastinya kali ini kita sangat senang adanya dari Wakil Menteri, apalagi ini tokoh yang sangat menginspirasi, dan pastinya untuk bagi-bagi tugas. Kemenpora ini mungkin kalau orang lihat dikiranya kementerian kecil, tapi tupoksi dari Kemenpora itu di mana anak-anak muda, kepemudaan dan juga olahraga ini adalah suatu sektor yang dimana presence atau kehadiran itu sangat bermakna. Jadi bagaimana secara simbol ada menteri dan juga wakil menteri ini bisa benar-benar langsung menyentuh anak muda dan juga para atlet di cabang-cabang olahraga masing-masing. Jadi pastinya pembagian tugasnya fleksibel sekali. Memang gaya saya itu gaya kepemimpinan kolektif. Jadi setiap hari, setiap saat pasti kalau tidak bersama Mas Wamen, bersama para staf ini kita selalu brainstorm. Jadi pembagian tugasnya itu dinamis setiap hari. Jadi apapun yang bisa dikerjakan, ya kita bagi-bagi saja. Tapi kira-kira ada tugas spesifik nggak sih yang diberikan ke Taufik Hidayat? Secara Taufik Hidayat kan adalah mantan atlet yang tahu gitu semua kebutuhan atlet, apa yang menjadi yang dibutuhkan lah oleh atlet kita gitu. Ada tugas spesifik nggak Mas Ya, yang diberikan? pastinya dengan kredibilitas dan juga yang tadi saya sampaikan, ketokohan beliau, pastinya heavy beliau ini akan untuk mempersiapkan bagaimana timnas Indonesia, kontingen Indonesia ini menghadapi dari SEA Games, ASEAN Para Games, Asian Games, Para Asian Games, dan ujungnya ada Olimpik 2028. Karena itu yang diharapkan Bapak Presiden, bagaimana Indonesia nanti di Olimpik 2028 dan Paralimpik 2028 itu bisa naik peringkat. Dan memang karena beliau adalah sosok yang sangat dominan dan sangat berpengaruh di badminton, pastinya kita sangat berharap di Olimpik 2028 itu badminton memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi. Tetapi tidak hanya sebatas badminton, pastinya semua cabang olahraga akan disentuh secara bersama-sama. Nah, Taufik nih sekarang posisinya sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Dulu sebenarnya kan lingkungan Kemenpora ini udah nggak asing lah ya buat Taufik ya, karena dulu juga pernah jadi Stafsus Menpora, kemudian juga di Satlak Prima ya Taufik ya. Nah, ini sekarang nih dengan ditunjuk, dipercaya sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebenarnya ada apa ya? Sebagai legenda bulu tangkis, peraih medali emas Olimpiade, ada kayak mungkin keinginan khusus nggak sih atau target pribadi di Kemenpora ini gue harus ngapain gitu? Ada nggak Taufik? Target pribadinya memang kita yang memang kita tahu pernah atlet juga, pernah ada di sini juga, seenggaknya tahu juga. Kalau dulu pernah di sini kan saya nggak punya yang kebijakan juga. Sekarang kan saya ngasih masukan ke Pak Menteri apa semua yang memang langsung ke atlet seperti apa kita akan lebih tepat sasaran lah. Yang kita harus sinkron itu kan masalah administrasinya. Nggak asal hanya bantu apa seperti itu. Kita harus melindungi itu juga, kita harus perbaiki itu juga. Dan di atlet juga kita harus yang memang tertib juga. Dan kita juga bukan kita mau pilih cabur, tapi kita tetap harus ada prioritas. Karena kita juga bukan yang bisa dibilang ini olahraganya digemari di Indonesia banyak banget. Tapi kita juga di pemerintahan ini masih di bawah kementerian yang lain lah ya. Tapi dengan itu kita bersyukur kita akan maksimalkan. Nah, mudah-mudahan dengan saya di sini Pak Menteri bisa kebantu untuk membesarkan ya Kemenpora tentunya dengan prestasi olahraga ini. Apalagi targetnya itu dan cita-cita Bapak Presiden itu kan di Olimpik 2028 tuh pingin lebih bagus. Nah, makanya kemarin juga ada omongan sedikit, kita akan bikin piramid lah, mana yang prioritas, mana yang Olimpik itu.
Tapi terlepas dari itu juga tetap cabang olahraga yang lain harus kita perhatiin juga. Tapi kan dengan segala kita nggak bisa sama ratain. Dari dulu saya nggak mau sama ratain gitu loh, karena nggak bisa gitu. Maksudnya sesuai dengan kontribusi cabornya masing-masing. Ada yang level SEA Games, ada yang Asian Games, ada yang Olimpik. Di para pun sama gitu loh. Levelnya kan ada yang Asia Tenggara, ada Asia, ada yang Olimpik juga. Kalau disamai ratain semua, prioritas semua, anggarannya nggak cukup bos. Nggak cukup ya. Iya gitu loh. Tapi gini, Taufik pernah jadi staf sus, jadi satla, kemudian ada di luar sistem gitu ya. Kalau kita kan tahu lah, Taufik kan kalau ngomong nih kadang-kadang bikin merah kuping ya Mas Menteri ya, walaupun ada benernya gitu kan. Nah ini sekarang Taufik sebagai wamen, dulu Taufik pernah kritik juga di Menpora soal ada menyebut tikus-tikus, bayar tikus-tikus di Kemenpora. Ya ingat ya Mas Menteri ya. Itu gimana Mas? Sekarang di dalam nih udah jadi bagian dari di Kemenpora sebagai wakil menteri, apakah tetap akan keras atau gimana nih Mas? Kemarin kan dulu sempat bilang ada tikus-tikus di Kemenpora setengah gedung harus gitu ya Mas Menteri ya. Gimana tuh Mas? Sekarang Gedungnya ada 4, kalau setengah gedung dikit berarti. Jadi yang saya bilang tadi itu, kita harus tetap lah, semua pun harus tetap administrasi. Karena kan jangan sampai ada temuan-temuan yang kita harus belajar lihat ke belakang juga gitu kan. Dengan Pak Menteri yang sekarang lebih muda juga pasti kan jiwanya pingin yang kita nggak merombak total, kita nggak akan frontal gimana, tapi harus pelan-pelan. Harus kita semua saling koordinasi. Ya tadi di lapangan dengan administrasi itu, kan kita nggak bisa main ngasih bantuan begitu aja ke cabur tanpa feedbacknya ke kita, administrasinya yang nggak jelas. Yang disalahin siapa nanti yang jelek? Kan di kementerian juga gitu loh. Nah di situ nanti kita pelan-pelan, kita akan benar itulah. Kita harus sinkron. Kita juga nggak bisa Pak Menteri jalan sendiri, saya sendiri, terus yang di lain juga para deputi sendiri juga nggak bisa juga gitu loh. Jadi memang harus tertib lah. Bukan saya yang mau yang ini ganti, bongkar ini apa semua, nggak bisa begitu juga. Bukan seperti itu juga gitu loh. Tapi lebih baik lah ke depannya seperti apa. ada pembenahan lah ya Taufik ya. Harus gitu loh. Karena mungkin Pak Menteri juga punya jiwanya seperti itu juga kan. Kita mau nanti kan endingnya juga mau bagus juga gitu. Karena kan kita tahu juga kita di sini juga nggak selamanya, kita nggak tahu sampai kapan kan. Kita psikolog ada, tim pendamping ada, pelatih ada, mentor ada, apalagi gitu yang salah di sini. Balik lagi kita tadi ngomongin spesifik ke prestasi olahraga nih ya Mas Menteri, bahwa kita baru saja kemarin tampil di Olimpiade Paris 2024. Hasilnya baik, cukup baik karena mengulang prestasi di Olimpiade Barcelona 92, 2 emas, di Paris kita dapat 2 emas dan 1 perunggu. Dan ini kan di Kabinet Merah Putih ini Kemenpora target besarnya adalah ultimate goal-nya adalah di Olimpiade Los Angeles 2028. Kita masih punya waktu yang cukup panjang nih Mas sebelum masuk ke Olimpiade Los Angeles. Kira-kira plan besarnya nih untuk bisa, tadi Mas Menteri Taufik juga bilang bahwa Pak Prabowo sebagai presiden inginnya melebihi prestasi 2 emas yang selama ini prestasi tertinggi yang kita raih. Apa nih Mas rencana besarnya untuk bisa mewujudkan target yang cukup ambisius tadi? Ya, pastinya kemarin sejak di Paris 2024 itu kan bagaimana hasil dari tim review yang sudah berjalan ini itu semuanya on target semuanya. Dan hari ini bersama Mas Taufik kami sudah dari kemarin diskusi bagaimana dari tadi yang skala prioritas cabang-cabang olahraga yang memang kita bisa miliki potensi di Olimpiade 2028 dan Paralimpiade 2028 itu sudah melakukan jangka panjang dari tahun sekarang. Jadi pastinya bagaimana nanti tata kelola atau persiapan dari Platnas ini kita akan mendorong para cabang-cabang olahraga untuk mempersiapkan, dan kami pun mungkin nanti di Kemenpora kita akan membentuk suatu badan ad hoc yang nantinya fokus untuk mempersiapkan Olimpiade dan Paralimpiade 2028. Jadi dari tahun 2024 akhir ini sudah bisa dimonitoring dan semua persiapannya itu dari jauh-jauh hari. Jadi tidak lagi 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, tapi sudah dari 2024 akhir. Ya, karena kan kalau kita ngomongin ke Olimpiade ya Mas, itu kan kualifikasi kan harus mengikuti kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, itu kan juga butuh dana, persiapan, itu sudah termasuk, sudah
dalam rencana Kemenpora pastinya Betul, kan? dan semuanya akan kita monitoring karena memang seperti kemarin ada beberapa pengalaman di mana justru kita miss di kualifikasi karena memang belum adanya payung program yang jangka panjang. Jadinya itu kita serahkan independensi kepada cabang olahraga. Tapi saya rasa kali ini karena Bapak Presiden memiliki passion dan juga keinginan, karena beliau kemarin hadir langsung, jadi merasakan vibes-nya, dan saya rasa ini sudah harus kita melakukan asistensi dari awal. Nah, kalau ke Atovik nih, sebagai Olimpian, peraih medali emas tunggal putra bulu tangkis di Olimpiade Athena 2004. Kira-kira kalau ngelihat dari 2004 ke dua Olimpiade terakhir lah, Atovik, sebenarnya apa sih yang masih bisa dibenahi dalam soal persiapan atlet kita jelang tampil di Olimpiade gitu? Karena kalau 2024, kalau ngomongin bulu tangkis nih Taufik ya, kita gagal meraih emas, hanya 1 perunggu. Ngomongin bulu tangkis dulu ya Taufik, kira-kira apa sih yang harus dibenahi, yang lebih ditingkatkan lagi? Bulu tangkis dulu spesifik. Ngomongin prestasi di Olimpiade nih Mas. Iya, kalau ngelihat bulu tangkis, kemarin kan 8 bulan sebelum Olimpik itu, bulu tangkis membuat tim ad hoc juga. Dan tadi Pak Menteri bilang bagus, jadi jauh-jauh hari dari sini, dan kemarin juga diskusi seperti itu. Dan apalagi nanti akan ada pembentukan tim ad hoc juga dari Kemenpora juga untuk siapa nanti yang akan ikut Olimpik. Karena untuk menuju prestasi itu untuk seorang atlet itu nggak bisa instan kan, jadi memang mesti jauh-jauh hari. Nah, di bulu tangkis kalau saya ngelihat kemarin tuh mereka dari kesalahan dari mana, terlepas saya nggak tahu masyarakat umum menilainya bulu tangkis ada yang menyalahkan pelatih, pengurus, apa pemain. Kalau saya ngelihat tim ad hoc kemarin itu, buat pemain itu, pelatih udah disiapin 1-10. 1-9 kita udah penuhin. Saat sendok pun dia minta kita kasih. 10-nya kan atlet yang nentuin di lapangan. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pelajarin dari bulu tangkis terutama dari Thomas Cup, pada pertandingan Indonesia Open dari Malaysia, contoh di tunggal, kalahnya kesalahannya yang sama. Di mentalnya memang nggak bagus. Soal mental berarti yang jadi sorotan untuk kalau yang lainnya udah Taufik. siap dari teknik, fisik, nutrisi, gizi, apa semua yang lain di lapangan. Taufik kan juga kalau nggak salah kemarin ikut mendampingi tim bulu Saya tangkis ikut sampai sebagai di mentor ya Taufik? Iya, sampai di camp saya ikut, tapi pas begitu pertandingan nggak bisa karena saya nggak punya akses untuk masuk kan. Jadi saya pulang sama tim yang lain. Nah, kalau tadi soal mental, Taufik menyebutkan soal mental ya. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin masalahnya mental nih kan susah ya, abstrak ya mental tuh ya. Tapi Ya kan itu mesti sebagai jauh-jauh hari memang mesti dilatih juga gitu loh. Gimana tuh Taufik? Kalau dari pengalaman Taufik, kan pasti juga kemarin sebelum Olimpiade Paris, Taufik membagikan pengalaman Taufik di sebagai Olimpian kan. Tapi kalau gimana ditanya gitu ya? gimana, tiap orang beda-beda. Sampai sekarang saya masih nggak masuk akal. Kok bisa gitu loh sampai sekarang itu gitu. Apa sih yang nggak kita penuhin? Kita psikolog ada, tim pendamping ada, pelatih ada, mentor ada. Apalagi gitu yang salah di sini? Apa tuh Mas? Pertanyaan semua orang tuh Mas. Nah makanya jadi atlet itu kan nggak gampang. Kalau kita sekolah kan nilainya 8, nah tambahin deh 9, tinggal 9 kan. Kalau atlet kan di lapangan, semua orang bisa ngelihat. Ini sebagai pakar di lapangan kan? Nggak bisa gitu kan. Mungkin seorang akademisi yang profesor itu juga bisa nggak gitu kan. Karena kan kalau kita ngelihatnya ya Mas Menteri, mungkin kita ngelihat kemarin di Olimpiade Paris, sebenarnya kalau saya sebagai orang awam gitu ngelihat bulu tangkis, sebenarnya kan pemain kita dari ranking juga oke, cukup bersaing. Intinya mental. Secara teknik, fisik sebenarnya nggak beda jauh lah, udah level elit gitu. Cuman kok Nah selalu itulah aja. tadi yang kami sampaikan. Saya sampaikan bahwa perlunya adanya kami membentuk sebuah badan atau satgas ad hoc dari awal, karena kami ingin ketika di Olimpiade itu kan sebenarnya udah negara dan merah putih yang terdepan. Jadi kami ingin ya walaupun heavy-nya pembinaan itu di cabang olahraga, tapi kita ingin memastikan fungsi asistensi kita dari awal itu agar jika nanti di tengah-tengah ada dinamika organisasi yang kita tidak bisa sentuh, itu tidak mempengaruhi ke atlet. Dan ya memang kita harus akui bahwa badminton itu
tadi Mas Taufik sampaikan, baru 8 bulan sebelum Olimpiade, akhirnya Ada ad hoc. setelah kami memberikan rekomendasi, mau dibentuk ad hoc. Tapi ya, ini kenyataan pahit bahwa emang sebelumnya ada dinamika organisasi yang memang tidak bisa pemerintah intervensi. Nah, ini pembelajaran dari sinilah yang kami berpikir memang harus dari awal harus ada pendampingan ad hoc ini. Jadi jangan sampai dinamika organisasi mempengaruhi para atlet yang disiapkan buat di Olimpik dan Paralimpik 2028. Tapi kalau ngomong 2024 kan emas tuh dari cabur speed Weightlifting climbing dan speed climbing, dan iya. angkat besi. Itu dua cabur yang sejarah juga nih, Betul. Mas Menteri dan Taufik, karena baru pertama kali meraih emas. Nah, untuk 2028-nya ada cabur prioritasnya, apakah tetap 3 itu ataukah ada tambahan, atau dan speed climbing sama weightlifting kan ini bisa dibilang persiapannya atau perhatian masyarakatnya nggak, hype-nya nggak seperti bulu tangkis, sepak bola gitu kan Mas Menteri atau Taufik. Tapi dia bisa membuktikan dengan prestasi di level Olimpiade. Nah, kira-kira di 2028 ini gimana nih treatment ke speed climbing, angkat besi, atau mungkin ada cabur-cabur lain yang dipersiapkan memberikan kejutan nanti Pastinya di LA? cabur yang kemarin sudah memberikan emas, kita sangat berharap ini bisa mempertahankan dengan cara melihat lapis 2 dan 3-nya di cabang olahraga tersebut. Dan untuk treatment, pastinya semua cabang olahraga memiliki potensi untuk di 2028, semua treatmentnya sama sebenarnya. Pokoknya pemerintah butuh apa, seperti yang Mas Taufik sampaikan, 1-9 pasti kita siapkan. Dan kami, saya pribadi pun sangat berharap cabang-cabang olahraga yang di Olimpik itu sebenarnya yang dominan itu kan seperti atletik, renang, gimnastik. Nah, kami ingin di 2028 itu Indonesia bisa partisipasi lebih. Nah, tapi ini memang harus ada strategi-strategi yang akan dilakukan. Dan butuh waktu ya Mas, Dan kalau butuh kita waktu. ngomong mau prestasi ya. Yes. Tapi ya kita lihatlah, kita mulai dari 2024 akhir, ya semoga nanti bisa ada improvement. Jadi yang menang badminton, terus weightlifting, wall climbing, ya itu harus jadi 3 cabang olahraga yang Jadi backbone-nya tim Backbone. Indonesia ya. dan target lainnya yang tadi 3 cabang olahraga yang sebenarnya di Olimpik itu sebuah olahraga yang major kan. Harus tanggung jawab besar juga gitu loh. Kalau sekarang mau jadi ketua, terus mereka nggak ngapa-ngapain, ya buat apa gitu loh ada ketua cabur ini. Target besar memang lah di Olimpiade Los Angeles 2028. Tapi kan ini ada multi-event lain nih Mas. Ada SEA Games 2025 di Thailand. Betul. Dan ada Asian Games 2026 Di Jepang. di Jepang, di Osaka kalau nggak salah ya. Nah itu gimana ya Mas? SEA Games ini kalau seingat saya sebagai wartawan peliput olahraga ini, setiap mau SEA Games pasti dibilang bahwa SEA Games ini adalah sasaran antara, sasaran utamanya Asian Games, Olimpiade. SEA Games adalah wadahnya atlet-atlet muda tampil, atlet senior nggak usah level. Tapi pada kenyataannya SEA Games ya yang turun ya atlet-atlet elit juga turun di SEA Games. Nah ini gimana nih Mas? SEA Games 2025 di Thailand. Apakah gimana kebijakan ini? Jadi saya sama Mas Taufik nih ada kesepahaman sebenarnya dan juga ada persamaan persepsi. Jadi memang untuk real target secara prestasi Mas, memang puncaknya ada Olimpik dan second layer-nya itu Asian Games. Tapi SEA Games ini sebenarnya secara ideal memang harusnya kita gunakan untuk bagaimana atlet-atlet muda dan juga junior ini bisa mulai menyentuh latihan lah mewakili merah putih. Karena beda loh Mas, bertanding individual dengan mewakili merah putih di regional tuh sangat berbeda. Mewakili kontingen tuh ada vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Betul ya, Mas, ya? Beda ya? Beda banget. Nah, tapi memang satu sisi lagi yang nggak bisa kita pungkiri, bahwa selama ini berpuluh-puluh tahun masyarakat Indonesia sudah terbiasa melihat potensi Indonesia di SEA Games itu bisa potensi juara umum. Udah kebiasaan juara umum, kayak peringkat 45 tuh agak aneh ya ngeliat Indonesia di SEA Games. Jadi ini antara kebutuhan kami di Kemenpora dengan memenuhi ekspektasi masyarakat, ini kita harus ada titik tengahnya. Karena bagaimanapun kalau kita bisa juara umum pun ini menjadi suatu kebanggaan nasional dan suatu
suatu energi yang bisa merekatkan kebanggaan Indonesia juga kan. Jadi juga kita nggak boleh terlalu idealis Junior untuk semua junior gitu. semua. Jadi kita pasti ada titik tengahnya lah, kompromi lah. Hidup ini kan bagaimana bisa kompromi. Tapi bulu tangkis bisa ya Taufik ya, kalau SEA Games yang turun layer-layer 2-3 ya. Iya. Makanya kan tergantung Cabang olahraganya apa. Kan ada level-levelnya juga. Kalau bulu tangkis kan memang udah di atas. Gitu loh. Memang bulu tangkis juga tiap bulan juga ada turnamen semua. Dan beda dengan misalnya cabang olahraga yang lain. Gitu. Angkat besi mungkinnya turnamennya kejuaraannya tidak sebanyak bulu tangkis gitu ya Mas. Kan secara database atletnya pun itu ada jumlahnya semua. beda. Jadi itu tinggal kita menjelaskan ke publik seperti apa. Kalau misalkan tadi bilang Sigimo Junior, oke, let's say yang umur 21 main. Tapi kan ini di antaranya nanti ada Asian Games kan berikutnya ada ini. Nanti di umur 24 misalkan yang 21 main di SEA Games ini, 24 itu the golden age-nya gitu. Nah disitulah gunanya kita komunikasi dengan cabur yang benar-benar. Kadang nih cabur juga lucu gitu kan, dikumpulin siapa? Kalau kita tanya target, berapa medali emas? 3, 4, 2, dari mana gitu. Jadi cabur juga harus realistis, mereka jangan asal kirim aja. Kita juga realistis dengan negara lain, kita compare juga. Siapa yang main juaranya siapa di situ, rankingnya berapa. Apalagi kan kayak renang, atletik udah ketahuan kan. Nggak mungkin kejutannya jauh-jauh Nggak banget. mungkin nggak jauh-jauh mungkin. dari situ. Dari 100 meter 10 detik, nggak mungkin tiba-tiba 8. Oh iya, Kan iya. nggak mungkin gitu loh. Nah itu, Jadi harus realistis gitu loh. itu kayak gitu tuh Taufik sebagai itu udah paham tuh ya trik-triknya. Jadi kalau misalnya cabur Tahu, ada yang makanya. mau targetnya sih, lo jangan bohong lo gitu Taufik. Makanya liatin aja datanya. Makanya. Kalau Bahkan di Indonesia apa, ya udah. Kemenpora ada tim review yang sampai berjalan dengan Iya. diperkuatnya Mas Wamen, ya cabur-cabur makin mikir kan. Makin mikir. Iya kan, kita buka-bukaan data aja gitu. Kita compare, misalkan kayak bulu tangkis. Kalau kita compare dengan Brazil kan, oh Brazil pasti nggak mungkin lah. Kalau kita compare Indonesia bola dengan Brazil bola, nah kita juga Ya. duduk manis juga gitu kan. Nah, cabang olahraga yang lain pun sama. Yang mana sih gitu loh. Contoh misalnya kriket, kiblatnya kriket itu mana sih? India, Pakistan. Oke, softball, baseball. Ini Asia Tenggara ini siapa aja yang main, siapa juaranya. Kita kan harus lihat negara lain juga. Nggak hanya mikirin bahwa nih kita nih pasti juara kuat. Kita lihat data juga dong. Gitu loh. Jangan asal ngecap aja 2, 3, 5 medali emas. Dari mana Pak? Beli aja diantam. Jadi berarti SEA Games juara umum masih berat ya Mas Menteri kayaknya. Ya nanti tahun kita depannya. akan melakukan review dan lihat kajiannya yang secara komprehensif. Jadi kita lihatlah. Tapi saya tertarik kemarin nih, kebetulan saya ikut juga Mas Menteri dengan Taufik sebagai wamen didampingi oleh Wapres. Mas Gibran. Mendampingi Wapres. Mendampingi Wapres. Didampingi, Keliru waduh, sedikit. ini bahaya keliru, kita. Keliru. Ya namanya Ampun. manusia tempatnya salah ya Mas Menteri ya, Taufik ya. Ke Cibubur Youth Elite Sport Center. Sebenarnya itu tempat kan udah lama. Udah lama. Udah ada RSON, udah itu tempat sempat dijadikan latihan paskibraka, angkat besi sempat latihan di situ, taekwondo sempat latihan di situ, di popki, karate kalau nggak salah. Ya. Ini sekarang dirombak, Dirombak direnovasi. Rencananya mau jadi apa sih itu? Mas Ya Menteri? pastinya, alhamdulillah Kemenpora ini kita ditinggalkan aset yang masih idle sekali untuk secara lokasi dan juga lahan. Dan kemarin pas saya baru dilantik, memang itu sudah ada wacana sebelumnya, tapi pas tidak lama setelah dilantik, ini menurut saya suatu hal yang harus direalisasikan secara cepat. Dan alhamdulillah kemarin berkat dukungan Bapak Presiden Pak Jokowi itu disetujui dan langsung kita siapkan untuk cabang-cabang olahraga Olimpik numbers. Jadi Apa aja tuh Mas Menteri yang ada yang 14 cabang olahraga Olimpiade, dari mulai gimnastik, weightlifting, wall climbing, panahan, atletik juga sebagian di situ, badminton yang untuk junior Oh, juga di atletik situ, latihan di situ. ada juga. Karena mereka kan udah buat di Pangalengan bagus tuh. Pengalengan juga terfokus yang di sana. Jadi kan yang ini untuk persiapan junior sampai timnas. Dan ada akuatik juga, dan bela diri juga ada. Jadi ini terpadu, nantinya ada juga dormitorinya untuk 300 atlet. Dan ini nanti akan menjadi pusat pelatihan persiapan atlet muda ini menuju
internasional. Jadi yang latihan di situ adalah atlet-atlet pelatnas, atlet muda, atau Pelatnas. gimana mas? Pelatnas. Pelatnas. Termasuk yang junior-juniornya ya. Termasuk yang junior. Semuanya terfokus itu. Terfokus di situ. Jadi nggak ada tuh latihan terpencar-pencar lagi, angkat besi di Queenie, Nggak ada. speed climbing di Bekasi itu nggak ada kayak gitu ya. Pokoknya yang untuk mewakili kontingen merah putih nanti semuanya tersentral di situ. Terkecuali kan kita sudah bangun atletik di Pengalengan, terus ada lagi juga training center sepak bola juga ada. Ya saat ini memang ke depan bagaimana Bapak Presiden Prabowo juga menginginkan training center ini diperbanyak dan juga yang pasti semuanya berteknologi tinggi. Taufik ngeliat fasilitas kemarin di Cibubur gimana tuh? Dulu kan zaman Taufik mungkin tidak Nggak ada. semewah itu gitu. Ini dengan kasih fasilitas seperti itu mestinya lo harus bisa lebih dari gua dong gitu. Taufik bilang ke Ya atlet-atlet itu. sekarang kan kasih contoh aja, misalnya kayak ini kan buat beberapa cabang olahraga kan ada di situ. Kita bulu tangkis aja misalkan. Kurang apa sih gitu loh sekarang di bulu tangkis ini? Tinggal bawa badan latihan. Tinggal bawa badan latihan. Sampai mau check-in aja paspornya dikasihnya di airport gitu loh. Pertandingan tinggal pertandingan. Balik lagi kan tinggal ke mindset anak-anaknya kan, ke atletnya. Ini pun sama gitu. Pemerintah mau menyediakan fasilitas itu. Mereka juga pasti kan pingin lebih bagus lah kan. Mungkin kalau di yang sekarang sudah dijalankan mungkin ada kekurangan kan, pasti juga ini kan koordinasi dengan cabang olahraga juga, sesuai kebutuhannya juga. Karena pemerintah juga nggak mungkin hanya bangun aja, itu loh. Jadi kan udah pas gitu loh. Nah nanti kan tinggal dari sisi lainnya, apa kebutuhan mereka gitu. Dengan fasilitas aja dulu. Mereka kan udah, kalau kita masuk rumah udah home itu udah enak kan. Nah Maksudnya ini udah pun nggak ada sama, alasan lagi ya, udah Taufik nggak ya? ada alasan. Nah tinggal balik lagi ke mindset si atletnya ini. Itu yang paling penting tuh, yang paling susah ya. Itu gitu loh. Nah kan jangan sampai juga nanti misalkan ada angkat besi, ada apa yang di situ beberapa cabang olahraga tiba-tiba nggak mau dipindahin gitu. Nah iya tuh kadang-kadang kan suka gitu Mas Menteri, ada aja alasan non teknisnya. Ya, Nah makanya kalau dari pemerintah itu harus yang kalau memang bikin fasilitas koordinasi lebih baik daripada yang ada di situ. Itu sudah dilakukan Mas. Kayak Sudah. misalnya saya Itu tadi sudah kemarin dilakukan. ngeliat yang paling kelihatan dari luar adalah speed climbing ya Mas. Itu kan kalau ngomongin speed climbing itu kan teknis banget tuh, pegangan-pegangannya mungkin itu semua udah koordinasi dengan orang semua FPTI cabang dan olahraga yang ada di di Cibubur itu untuk teknikalnya itu semua sudah hasil keputusan bersama dengan kebutuhan federasi masing-masing. Jadi usernya kan mereka, jadi heavy-nya mereka. Kita pemerintah bagaimana menyediakan infrastruktur dan ekosistem. Tadi melanjut ke mental juga, selain infrastruktur sekarang juga kami kan bagaimana secara ekosistem kita kuatkan. Sekarang juga sudah ada beasiswa khusus olahraga. Nanti ke depan bagaimana jaminan sosial juga makin terjamin. Jadi kita ingin para atlet ini benar-benar fokus bisa meraih prestasi, tapi juga jaminan kehidupan ke depannya juga mereka nggak suka ada pressure lagi. Karena menurut saya mungkin kan makin kesini pressure itu pasti ada. pokoknya lu tinggal latihan, urusan yang lain diurusin sama pemerintah. Lu nggak usah mikirin Ya gitu tetap ya. tetap mikirin lah, tetap harus mau belajar lah minimal. Iya iyalah Mas. Tapi jangan lupa loh Mas, nggak hanya Cibubur, di Karanganyar kita juga sudah bangun training center untuk Paralimpik. Dan itu kelas Jadi dunia ada- juga. Ini dua-duanya insya Allah Desember sudah mulai bisa dipakai dan maka dari itu harusnya di 2028 ini sebenarnya tantangan Kemenpora ini tinggi. Jadi secara ekosistem sudah makin baik, jadi harusnya prestasinya juga makin baik. Kita akan penuhi apa yang mereka mau. Tapi juga dengan kita penuhi, jangan PB-nya juga adem ayem aja. Karena ngerasa disuapin, diam-diam aja kan. Ya. Gitu. Tuh, PB Itu jadi dengerin harus tanggung jawab besar juga gitu loh. Kalau sekarang mau jadi ketua, terus mereka nggak ngapa-ngapain, ya buat apa gitu loh. Ada ketua cabur ini, dia harus punya tanggung jawab. Dan dia juga harus, kita yakin, pemerintah ini nggak bisa membiayai semua cabang olahraga. Kita lihat juga anggarannya kan, nggak mungkin lah dengan maksimal, dan kita juga pasti ada kekurangan. Sebelum nanti berasumsi lebih nih, dibilang 100% pemerintah membiayai ini. Ya enggak lah Nanti ya. jangan sampai cabang olahraga ini berasumsinya lebih gitu kan. Kita kepingin juga seperti itu, membiayai semua cabang olahraga, mereka siap situ, memang cuma fokus latihan pertandingan. Tapi sekarang ini belum bisa sampai di situ. Makanya tadi kan ada prioritas yang mana. Cabur-cabur prioritas. Kita juga akan memperhatikan yang lain juga. Tapi ya baliknya itu,
harus ada rewardnya juga dari PB. Harus ada tanggung jawab yang Iya, diberikan gitu. oleh Memang ke depan masing-masing kita cabur. sangat berharap ketua-ketua umum PB atau para tokoh ataupun individu yang ingin berkecimpung aktif menjadi pimpinan atau pemimpin dari cabang olahraga atau federasi ini harus benar orang yang memiliki passion dan harus mau berkorban. Siap. Semoga semua target yang sudah dicanangkan tercapai. Amin. Nggak hanya Olimpiade 2028, ada SEA Games, ada Asian Asian Games, Games. Semuanya. semua Ada cabang PON olahraga. juga, jangan Ada lupa. PON juga. Oke, Mas Menteri dan AA Taufik Hidayat sebagai Wamen, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih, Mas. Maju terus olahraga Indonesia. Yes. Oke, itu tadi perbincangan dengan Mas Menteri Dito Aryo Tejo dan AA Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya Erlangga Wisnuaji pamit. Sampai jumpa.